Maulid Muhammad, para ulama sepakat di bulan Rabiul Awal dia dilahirkan di tahun gajah. Tapi tanggal kapan, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan tanggal 8, yang lain dalam kitabnya sebutkan tanggal 7, yang lain sebutkan tanggal 11. Tapi kenapa para ulama sebutkan pada tanggal 12? Ada hikmah yang terkandung di balik itu. Angka 12 adalah hikmah dari paduan 3 rukun. Pertama, rukun iman. Kedua, rukun Islam. Ketiga, ihsan. Rukun iman ada 6, Islam ada 5, Islam ada 5, ihsan ada 1. Onom tambah 5 ditambah sana 3 dapat 12. Sebab itulah 12 Rabiul Awal ditetapkan sebagai kelahiran Nabi. Ada hikmah di balik itu, meneladani Rasulullah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Kita harus punya iman, kita juga harus punya Islam, ihsan harus juga punya. Apa itu iman? At-tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman kepada Allah tak tampak oleh mata. Namar imani hinang ngana di da'alafi, imani disundewo di indorang. Adapun seseorang bersyahadat, bukti dia Islam, rukun Islam pertama. Adapun seseorang sholat, rukun Islam kedua. Dia puasa, dia zakat, dia berhaji, dia muslim. Apakah dia beriman? Tunggu dulu, kata Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Jadi Pak, mengetahui kita beriman atau tidak harus diuji. Ujiannya banyak. Berapa banyak Pak Ustaz? Cuma 5. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ 1, rasa takut. وَالْجُوعِ 2, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ 3, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Hanya 5 Pak. Ujian kepada kita orang beriman 5 itu. Iman ini harus terus kita tingkatkan, karena ujian itu akan terus menerus datang tiada henti. Setiap jiwa akan Allah uji, setiap manusia akan Allah uji. Bagaimana cara meningkatkan iman? Pada surah Al-Anfal Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Datang ke pengajian seperti ini bukti seseorang beriman. Maka iman inilah yang harus kita tingkatkan. Pengajian, majelis taklim perbanyak. Karena hanya dengan pengajian iman itu kuat. Tidak bisa dengan zikir, tidak bisa dengan ibadah. Zadathum imana, kata Allah pada surah Al-Anfal. 6 rukun iman hanya bisa kita tambah lewat pengajian. Hanya bisa kita tingkatkan lewat mendengarkan majelis ilmu. Kalau begitu Pak Ustaz, bagusan kita nonton di internet. Beda cerita. Dari HP, dari televisi, kita menambah ilmu agama, tapi iman tidak akan bertambah. Dengan datang ke majelis ilmu, yakin iman akan kuat. Karena ilmu didapat, kita hadir di majelis ilmu, didoakan malaikat. Jadi beda majelis ilmu dengan majelis handphone, dengan majelis televisi, beda. Ibu tonton di HP, tambah ilmu, iman tidak akan kuat. Karena di warung-warung kopi banyak orang sudah berbicara agama, tapi imannya tipis. Dari mana dia dapat ilmu? Dari HP, mudah. Tapi dia tidak akan pernah datang ke pengajian karena imannya makin lama makin menipis. Di sebagian tempat rukun iman itu sudah ditambah, sudah mulai rusak. Rukun iman bagi sebagian daerah, sebagian kampung, tidak lagi 6 perkara. Beriman dan percaya kepada mimpi. Mental penjudi, dia akan cari mimpi. Ibu-ibu tidak akan paham apa yang dibahas oleh anak-anak muda, bapak-bapak di warung-warung kopi. Judi merajalela di kota-kota besar. Iman jadi rusak. Sehingga mereka percaya kepada mimpi itu membawa keberkahan.
beriman dan percaya kepada mimpi, model iman orang-orang yang telah rusak keimanannya. Pak Babin Kaptip Mas dan Polres, ini harus kita tertibkan ini Pak. Di kampung-kampung Bapak punya duit, Panjabungan Jaya dan Huta Lombang Lubis, jangan sampai masuk keimanan yang model begituan. Semua ini anak muda terlibat di situ, kacau, sulit kita tertibkan, sulit kita ajak musyawarah dan mufakat. Itulah penyakit judi online. Intinya itu merusak rumah tangga. Apa yang dicari dihabiskan untuk judi. Apa yang didapat semua habis. Kalaupun menang dapat untung, tidak akan ada keberkahan. Rumah tangga jadi hancur gara-gara judi, gara-gara togel. Jadi Bapak Ibu sekalian, beriman dan percaya kepada mimpi akibatnya adalah judi. Judi merusak ekonomi, judi merusak rumah tangga. Kalahnya bikin ketagihan, menangnya bikin penasaran. Judi itu tidak ada untungnya. Lalu ada keimanan yang ke-8 di sebagian kota-kota besar, yaitu beriman dan percaya kepada kode alam. Judi. Jadi iman itu harus sudah 6 perkara. Semoga kita di Huta Lombang Lubis ini tetap bertahan, rukun iman tetap aman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, itulah yang harus kita pegang. Karena Rasulullah juga berpesan seperti itu. Iman itu harus kuat di dalam hati kita. Dan Islam itu juga sama. Laksanakan sholat, puasa, zakat, haji bagi siapa yang mampu. Dan lakukan itu dengan baik. Itulah ihsan. Jadi 12 Bapak Ibu sekalian, 6 rukun iman, lalu 5 rukun Islam, 1 ihsan, 12. 1. Hikmah kedua, maulidur Rasul dan maulid Nabi. Kenapa disebutkan dengan maulid Nabi? Di saat usia Rasulullah 40 tahun, dia sedang uslah di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang termaktub pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq 1-5. 6 bulan kemudian Rasulullah sedang menghadapi rasa takut karena dia belum pernah bertemu dengan sosok malaikat sebesar dan sehebat itu. Datang lagi menghampirinya, membawa surah Al-Muddatsir 1-7 yang Allah abadikan pada surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 5 di surah Al-Alaq, 7 di surah Al-Muddatsir, 5 ditambah 7 jadinya 12. Itu juga hikmah kedua. Kenapa angka 12 Rabiul Awal ditetapkan sebagai maulid Nabi dan maulidur Rasul? Karena itulah surah pertama turun. Al-Alaq 1-5. Lalu yang kedua Al-Muddatsir 1-7. Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Muhammad dilahirkan ke atas dunia, maka dia hanyalah seorang anak dari Abdullah dan juga buah hati Aminah. Lahirlah Muhammad, tapi setelah turun surah Al-Alaq 1-5, bukti dia menjadi Nabi. Turun surah Al-Muddatsir 1-7 sebagai bukti dia telah dipilih menjadi Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi dapat wahyu dari Allah, dia harus amalkan, tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat. Tapi kalau Rasul, dia harus sampaikan pada orang lain. Itulah Rasul. Bukti Muhammad dipilih jadi Nabi, usianya 40 tahun. Turun surah Al-Alaq. Dipilih menjadi Rasul, 6 bulan kemudian turun surah Al-Muddatsir, dipilih dia menjadi Rasul. Berapa banyak Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabrani disebutkan. Abu Zar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, ya, boleh saya nanya?" "Boleh, silakan." "Banyakkah jumlah Nabi itu ya Rasulullah?" "Sangat banyak."
Berapa banyak ya Rasulullah jumlah Nabi? Ada 124.000 orang, kata Rasulullah. Ternyata banyak ya Rasulullah jumlah Nabi. Memang, kata Rasul. Tapi tidak semua yang dipilih menjadi Rasul. Hanya 315 orang yang Allah pilih menjadi Rasul. Nabi 124.000. Jadi Rasul 315. Dan tidak semua Allah sebutkan namanya pada Quran. Hanya 25 orang Allah sebutkan namanya pada Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, lalu Ismail, Ishak, Yaqub, Ayub, sampai kepada Nabi Muhammad. Hanya 25 Allah sebutkan namanya dari 315 Rasul. Dari 124.000 Nabi. Apa hikmah di balik itu, Bapak Ibu sekalian? Dalam hidup ini ada makomnya seperti makom Nabi. Dia mendapatkan ilmu. Ada pengajian dia hadir. Maulidur Rasul ia ada. Isra Mikraj dia datangi. Pengajian setiap minggu di masjid dia juga ada. Ibu-ibu majelis taklim juga sama. Tapi untuk menyampaikan kepada anak sendiri dia tidak mampu. Karena makomnya adalah makom Nabi. Ilmu didapat cukup diamalkan sendiri. Jadi ada orang begitu. Tadi malam kalian pengajian, ya. Apa kajian yang disampaikan Ustadz Endi Hasan MZ itu? Banyaklah. Contohnya satu, sudah lupa saya. Dia paham dengan ilmu, tapi tidak bisa menyampaikan pada orang lain. Makomnya seperti makom Nabi. Ada juga orang makomnya seperti makom Rasul. Sudah dapat ilmu, dia bisa jelaskan kepada keluarga. Tadi malam kami mengaji. Di lopo-lopo, di warung-warung, dia ceritakan. Dia punya makom seperti makom Rasul. Tapi jangan harap kita semua terkenal. Ada orang yang dikenalkan oleh Allah pada Quran hanya 25. Tapi jauh lebih banyak Allah rahasiakan. Di antara kita, bapak-bapak, banyak punya ilmu, luar biasa pengetahuan agama, tapi tidak naik ke mimbar, tidak naik ke podium, tidak dipublikasi. Allah merahasiakan amal ibadah dan kebaikanmu. Tidak semua Rasul Allah sebutkan pada Quran. Maka harus ada pengurus, ada yang diurus. Ada Nabi, ada Rasul. Tidak semua diberitahu hanya 25. Dan diantara 25 itu, Bapak Ibu sekalian, yang paling sering Allah sebutkan namanya adalah Musa. 136 kali Allah sebutkan pada Quran nama Musa alaihi salam. 69 kali Allah sebutkan nama Ibrahim pada Quran. Ada 40 kali nama Nuh Allah sebutkan pada Quran. 25 kali Allah sebutkan nama Isa alaihi salam pada Quran. Hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad pada Quran. Pertama pada Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul. Sebelumnya juga sudah banyak rasul. Apakah kalau dia mati atau karena dibunuh kamu akan kembali kafir, kata Allah. Wa ma Muhammadun. Satu. Kedua pada surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang laki-laki di antara kamu. Ketiga pada surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang keempat pada surah Muhammad. Hanya 4 kali Allah sebutkan nama beliau pada Quran. Jadi kata orang kafir Al-Quran adalah karangan Muhammad, secara logika impossible. Menurut akal itu mustahil. Karena seorang penulis akan sering mengulang-ulang nama sendiri pada hasil karya tulisan. Ternyata Nabi Muhammad hanya 4 kali Allah sebutkan namanya pada Quran. Lalu inilah yang harus kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Ternyata nama Muhammad walaupun makomnya adalah makom tertinggi, gelarnya adalah Habibullah, namun Allah sebut nama dia itu hanya 4 kali. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jangan berharap ingin selalu dipuji dan disanjung orang di atas dunia. Nabi Muhammad orang paling terkenal, orang paling mulia. Tidak kuciptakan semua yang ada ini Muhammad kalau bukan karena engkau.
4 kali cuma Allah sebutkan nama dia pada Quran. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Untuk itu, dengan Maulidur Rasul, mari kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dari 25 Nabi dan Rasul disebutkan pada Quran, hanya 5 yang Allah sebutkan, Allah sanjung kesabaran yang luar biasa, yang kita sebut dengan Nabi Ulul Azmi. Hanya 5 orang. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, 5 orang ini kesabarannya luar biasa. Nuh menghadapi istri namanya Wailah. 950 tahun Nabi Nuh hidup, namun sungguh disayangkan istri sendiri tak beriman. Dia sabar dengan kenyataan itu. Dan satu anaknya adalah kafir. Ibrahim, bapaknya seorang pemahat patung, pembuat berhala, sesembahan manusia di kala itu. Dan juga orang yang terlibat ingin membakar, mencelakainya, memasukkan dia ke dalam kubaran api besar. Dia sabar menghadapi ayah yang kafir dan engkar. Musa, orang paling berjasa dalam hidupnya adalah Fir'aun. Dihanyutkan oleh kakaknya atas perintah ibundanya. Lalu Musa di waktu hanyut itu diambil pihak istana, diserahkan kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Kuberi nama anak ini dengan nama Musa. Yang membelanjai dia sampai dewasa Fir'aun. Memberi dia pakaian Fir'aun. Mendidiknya sampai berilmu yang canggih Fir'aun. Fir'aun orang paling berjasa dalam hidupnya. Tapi apa boleh buat? Allah perintahkan Musa harus berdakwah kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Musa sabar menghadapi kenyataan itu. Isa lahir tanpa bapak. Dia tidak dilahirkan dengan seorang ayah seperti normal manusia pada umumnya. Satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah hanya Isa. Hanya Isa yang lahir tanpa ayah. Kalau ada di muka lombang lubis itu patut dicurigai. Tidak sama dengan Nabi Isa. Karena hanya Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad yang kelima, apa yang diterima 4 Nabi Ulul Azmi juga diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuh, dia menghadapi istri dan anaknya. Nabi Muhammad juga menikah, dia juga punya anak. Ibrahim berhadapan dengan ayah andanya. Nabi Muhammad dia punya paman namanya Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, itu yang harus dia hadapi. Lalu siapa lagi? Musa, dia berhadapan dengan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Nabi Muhammad juga sama, yang merawat dia di waktu dia lahir ibundanya. Ibundanya wafat, lalu kakeknya yang merawat dia. Kakeknya wafat, pamannya Abu Talib yang mendidiknya. Berdagang, berjualan. Rasulullah sabar menghadapi itu dengan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Jadi apa yang diterima Nabi Isa, dia dipitnah, dia ingin dibunuh, ayahnya tidak ada. Nabi Muhammad dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi syahrani. Jadi syahrani itu artinya 2 bulan, Pak. Ya. Kalau Syahrini itu ustaz, itu apa itu? Artis juga, ini juga bukan ustaz. Artisnya itu jangan Syahrini. Ini syahrani. Manakala sampai 2 bulan, kata Al-Barzanji, meninggallah ayahandanya. Lalu dia dirawat oleh ibunya. Meninggal ibundanya, dirawat kakeknya. Meninggal kakeknya, dirawat oleh pamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah makhluk paling sabar di atas dunia. Dari 5 Nabi Ulul Azmi, hanya 2 yang boleh kita jadikan uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Pertama, yakni Ibrahim. Pada surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat itu Allah sebutkan. Sungguh ada pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah bagi kamu, kata Allah. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Lalu yang kedua, Al-Ahzab ayat 21. Ini yang populer sering kita dengarkan pada kajian maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira.
Uswatun hasanah dalam qiraah sab'ah. Jadi dalam qiraah boleh dibaca uswatun hasanah, boleh dibaca iswatun hasanah. Maksudnya Nabi Muhammad suri teladan dalam perkara besar. Dibaca dia dhammah artinya dalam masalah besar. Dibaca dia kasroh iswatun hasanah, Nabi Muhammad tetap jadi suri teladan walaupun dalam masalah kecil. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita teladani dari Ibrahim? Pertama, dalam Quran itu disebutkan hanya ada 4 pasangan yang Allah ingatkan kita. Dan 4 pasangan ini gambaran kehidupan berumah tangga manusia di dunia. Hanya ada 4 pasangan rumah tangga dalam Quran. Pertama, suaminya baik, istrinya buruk. Nuh Salih, dia Nabi dan Rasul, tapi istrinya kafir. Ada Lut, dia Salih, Nabi dan Rasul, istrinya juga kafir. Allah abadikan pada surah At-Tahrim. Suaminya baik, istrinya buruk. Yang kedua kata Allah, ada suaminya buruk tapi istrinya baik. Fir'aun mengaku Tuhan, dia merasa hebat, tapi istrinya Asyah binti Muzahim, suaminya buruk, istrinya yang baik. Ada yang ketiga, suaminya buruk, istrinya buruk. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Baru Allah sebutkan berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab buruk, istrinya pun buruk. Suami istri sama buruknya. Suaminya buruk, istrinya buruk, model Abu Lahab. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya juga baik. Ibrahim alaihissalam, istrinya beriman. Jadi ada 4 model kehidupan rumah tangga Allah sebutkan. Model Nuh, suami baik, istri buruk. Fir'aun, suaminya buruk, istrinya baik. Model Abu Lahab, suami istri sama buruk. Model keempat, suami dan istri orang soleh Ibrahim. Ibrahim itu lama dia menikah dengan Sarah. Dia terus bermohon kepada Allah agar diberikan anak. Yang Allah abadikan pada surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Yang malam dia membaca itu, surah As-Saffat ayat 100. Di usia 85 tahun baru Allah kabulkan. Siang dan malam bacalah doa itu, As-Saffat ayat 100. Itu gunanya Allah tunda, Allah tahan. Ibrahim di usia tua baru punya anak, agar jadi pedoman dan teladan buat manusia pada belakangan. Itulah pedoman buat kita. Maka Ibrahim jadi uswatun hasanah itu satu. Rabbi habli minas shalihin. Lalu apa lagi yang kedua? Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala, datang malaikat menawarkan bantuan, dia tolak. Dan ia jawab, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah pun menolongnya. Allah berfirman, hei api, dinginlah, kata Allah, kan? Akhirnya Ibrahim keluar dari kobaran api itu dalam keadaan kedinginan menggigil. Secara logika itu di luar nalar. Apa zikir Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, orang-orang kafir, orang-orang munafik datang menghampiri Nabi. Muhammad, ya, apakah kau tidak takut orang-orang kafir menyerangmu? Tidak takut. Mereka sudah berkumpul di luar kota Madinah, siap menggempurmu. Masa bodoh? Tapi dalam hati Rasulullah dia membaca zikir Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Siang dan malam Rasulullah berdoa itu karena dia takut digempur oleh musuh dari berbagai arah penjuru. Lalu suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengikuti rombongan Nabi di tengah jalan, dia mau buang hajat. Turun dari tandunya, lalu dia selesai dari buang hajat menemui rombongan Nabi. Rupanya rombongan Rasulullah telah jalan. Tinggallah Aisyah seorang diri di tengah malam di gurun pasir tak berpenghuni.
tak ada lampu, tak ada penerangan. Lalu dari belakang datang seorang sahabat yang bernama Safwan. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada satu kata pun yang terucap dari mulut Safwan, dan Aisyah pun tidak ada berkata-kata apapun kepada sahabat Nabi. Dengan isyarat Safwan memberi isyarat pada untanya, lalu Aisyah naik ke atas unta itu. Wahai orang Madinah, lihatlah itu istri Rasulullah, istri Muhammad telah selingkuh dengan sahabat Rasulullah. Heboh sekota Madinah. Semua mata tertuju pada Aisyah di atas unta. Safwan yang memegang kendali. Tak ada yang bisa membantah. Mata melihat mereka memang berduaan. Terpukul hati Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak bisa membela karena matanya juga melihat begitu. Ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq juga tidak bisa membela. Bengkak mata Aisyah, menangis siang dan malam bermohon kepada Allah. Apa yang dibaca Aisyah? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibrahim baca itu, Rasulullah baca itu, Aisyah ketika hadis al-ifki, hadis fitnahan besar terhadap Nabi karena istrinya dituduh berbuat selingkuh. Jadi amalkan itu ketika datang ujian, datang musibah, datang goncangan, datang kekhawatiran, bacalah zikir itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki seorang ayah namanya Abdullah, ibundanya Aminah. Abdullah artinya hamba Allah. Jadi Abdullah artinya benar-benar hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba uang, bukan hamba dunia. Abdullah adalah seorang suami, istrinya namanya Aminah. Apa itu Aminah? Perempuan yang amanah. Amanah, dia menjaga harta, kekayaan dan harga diri suaminya ketika sedang tidak di rumahnya. Itu perempuan yang amanah, bahasa Arabnya Aminah. Kalau bapaknya Abdullah, ibundanya Aminah, maka lahirlah Muhammad. Apa maksudnya? Jika bapaknya betul beribadah kepada Allah, ibunya betul-betul amanah dengan apa yang Allah berikan, anak-anak ini akan lahir memiliki sifat terpuji. Bahasa Arabnya Muhammad. Arti Muhammad kan terpuji. Itu keteladanan buat kita. Maka jika bapaknya baik, ibunya baik, anak-anak itu lahir memiliki sifat-sifat baik. Tapi jika bapaknya penjahat, ibunya penjahat, lahir anak-anak itu para penjahat. Bapaknya Abdullah baik, ibundanya Aminah baik, lahirlah anak yang terpuji. Maka kita orang tua juga harus meneladani itu.